Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, mari kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini selalu terjaga di sisinya dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur sampai kita menjumpai Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga yaumul qiyamah. Para jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan, tema yang kita bahas dalam kesempatan ini adalah salah kaprah poligami bermodal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tema ini lebih khusus ditujukan kepada kita sebagai kaum laki-laki, sebagai suami. Kenapa? Karena banyak yang apakah itu membenarkan perbuatannya, membela dirinya, punya keinginan yang kuat terkait dengan poligami, lalu yang bersangkutan itu selalu membawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang kami hormati, dalam kesempatan ini saya menyebutkan 3 modal saja. Modal yang pertama, poligami bermodal sunnah Nabi. Yang kedua, poligami bermodal pemahaman masna wa sulasa wa ruba'. Modal yang ketiga itu adalah pemahaman yang sempit bahwa poligami itu tanpa harus izin istri pertama. Ini yang sering kami jumpai di lapangan. Yang pertama, para jamaah, dikala seseorang membelah dirinya atau selalu berkata poligami itu sunnah Nabi, maka seolah-olah bahwa sunnah Nabi itu cuma satu, yaitu menambah istri, Pak. Dikala kita bertanya, terus sunnah Nabi yang lain itu gimana? Sunnah Nabi ada yang 24 jam, seperti sholat sunnah qabliyah maupun ba'diyah. Ada sholat tahajud, ada qiyamul lail, ada sholat duha. Sunnah Nabi dikala seseorang selalu mengambil air wudhu, ya. Jadi tidak harus misalnya mau belajar, mau tidur, kemudian seseorang itu wudhu. Maka ini adalah sunnah Nabi. Kita tanya, gimana, sudah dilaksanakan apa belum? Diam-diam. Jadi para jamaah yang kami hormati, dikala seseorang selalu mengatakan bahwa poligami itu sunnah Nabi, maka dia lupa dengan sunnah-sunnah yang lain, Pak. Kalau dia lupa dengan sunnah Nabi yang lain,
maka bagaimana dia menjalankan poligami itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah para jamaah yang kami hormati, mereka melihat sunnah Nabi dalam poligami itu secara zahir, ya, secara zahirnya aja, ibarat melihat buku, sampulnya aja yang dilihat, tidak memperhatikan bagaimana di dalam isinya, ya, kandungannya, menjalankan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala beliau membagi waktu, ya, adil dalam memberikan jatah. Maka dari itu para jamaah yang kami hormati, sunnah Nabi itu banyak. Ada yang 24 jam, ada juga sunnah Nabi seminggu sekali. Misalnya membaca surat Al-Kahfi pada malam atau hari Jumat, perbanyak salawat kepada Nabi di hari Jumat. Ini adalah sunnah Nabi per minggu, termasuk misalnya puasa Senin Kamis. Kemudian sunnah Nabi itu juga ada yang per bulan. Per bulan itu seperti apa? Puasa Yaumul Bid. Maka dari itu saudaraku, sunnah Nabi SAW itu banyak. Maka dari itu dikala seseorang berniat ingin berpoligami, jangan hanya memasang standar modal sunnah Nabi, tapi ketahuilah bahwa sunnah Nabi itu sangat banyak. Ya, kalau sunnah Nabi itu dijalankan dengan baik, maka dia mengantarkan seseorang itu untuk berlaku adil sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian modal yang kedua, seringkali kita dengarkan ayat yang dibacakan masna wa sulasa wa ruba' titik. Nikailah wanita 2, 3 atau 4. Ayat yang saya baca ini, Imam Al-Qurtubi dikala menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwa ada pemahaman yang menyimpang di kalangan kaum Syiah. Jadi mereka memahami masna wa sulasa wa ruba' itu, masna itu artinya isnain, artinya 2. Salasa itu berarti 3. 2 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 5, ya, 2 ditambah 3 5. 5 ditambah 4 9. Maka dari itu ada yang memahami bahwa yang dimaksud di sini jumlah, ya, jumlah 2 boleh 2, kalau tidak cukup ya bisa tambah 5, kalau tidak cukup maksimal tambah 9. Ini adalah pemahaman yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi telah menjelaskan bahwa umatnya ini hanya dibatasi maksimal 4. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i terkait dengan sahabat Nabi bernama Ghailan bin Umayyah As-Saqafi. Dikala dia menyatakan keislaman kepada Nabi SAW, dan dia ini memiliki 10 istri, 10 pak. Lantas Nabi berkata kepadanya, ikhtar minhunna arba'an wa farik sa'iruhunna. Pilihlah 4 istrimu dari 10 istri, kemudian ceraikan yang lain, pisahkan yang lain. Kemudian juga ada seorang sahabat bernama Haris bin Qais. Tatkala dia masuk Islam, dia menemui Nabi SAW. Dia sampaikan, ya Rasulullah, istriku ada 8. Lantas kata Nabi SAW, ikhtar minhunna arba'an.
Dari 8 itu pilihlah 4, kemudian yang lain kau ceraikan. Jadi para jamaah, berdasarkan 2 hadis ini itu menjelaskan firman Allah masna wa sulasa wa ruba'. Jadi bukan nambah Pak, 2 ditambah 3 ditambah 4, bukan. Tapi dibatasi umatnya ini maksimal cuma 4. Nah, di kalangan saudara kita, di kalangan membaca ayat ini masna wa sulasa wa ruba' titik, tidak memperhatikan kelanjutan dari ayat ini. Kata Allah, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Apabila engkau takut, khawatir tidak mampu berlaku adil, fawahidatan, maka cukup 1 istri saja. Imam Al-Qurtubi dikala menjelaskan ayat ini, para jamaah, beliau mengatakan bahwa ayat ini sebagai petunjuk ada kewajiban memiliki 1 istri. Sekali lagi, ada kewajiban memiliki 1 istri saja apabila seseorang itu khawatir, takut tidak bisa berlaku adil. Ya, berlaku adil bagi gilirannya atau nafkahnya atau hal-hal yang terkait dengan hak-hak istri. Dikala seseorang ada kekhawatiran, takut, tidak mampu, Imam Al-Qurtubi mengatakan ada kewajiban cukup 1 saja. Nah, saudara kita dikala mereka antusias dalam ingin berpoligami, ayat yang dibacakan masna wa sulasa wa ruba' titik, tidak memperhatikan kelanjutan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dikala seseorang dia berpoligami hanya dengan bermodal masna wa sulasa wa ruba', maka yang terjadi adalah kezaliman terhadap istrinya. Kezaliman bagi hari, ya, berbagi giliran, kezaliman dalam memberikan nafkah. Jadi para jamaah yang kami hormati, dikala seseorang berpoligami, kemudian dasar yang dibangun dengan dasar yang minim, maksudnya ilmu, ya, modalnya cuma nekat saja, maka yang terjadi itu kezaliman, tidak memenuhi hak sebagai seorang suami sesuai dengan tuntunan yang Allah perintahkan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Kemudian para jamaah yang kami hormati, modal yang ketiga adalah bahwa dikala seseorang itu mau poligami tidak perlu izin istri pertama. Modal ini benar karena para ulama telah bersepakat menjelaskan dikala seseorang berpoligami maka tidak ada ketetapan syarat menikah izin istri pertama. Tetapi para jamaah yang kami hormati, dikala seseorang bermodal dengan pemahaman seperti ini, ditambah lagi dengan ilmu yang minim, kemudian dikala dia berpoligami tanpa izin istrinya, maka yang terjadi adalah kemudaratan, bukan maslahat, bukan manfaat yang dia dapatkan, tapi mudarat yang dia dapatkan. Maka dari itu, kaum muslimin dimanapun, apakah itu di Jazirah Arab, di Malaysia, di Brunei, termasuk di negara kita,
Ada pertanyaan yang diajukan kepada para ulama mengenai seorang suami yang menikah tanpa seizin istri pertama. Para ulama memberikan penjelasan kepada kita bahwa itu boleh, tetapi ada catatan. Dikala menikah diam-diam tanpa sepengetahuan istri, itu namanya kucing-kucingan. Sehingga yang terjadi adalah mudarat yang dia dapatkan daripada manfaat. Mudaratnya apa? Dia berbohong kepada istrinya. Mas mau kemana? Ada rapat. Ya, ini yang terjadi, Pak. Kok malam-malam kok ada rapat? Dia mendesak. Padahal pulang ke rumah istri kedua, Pak. Ya. Jadi dia berbohong. Yang kedua, jatahnya istri itu berkurang. Jatah istri berkurang. Maka dari itu para ulama mengatakan apabila seorang dia berpoligami, dia menikah lagi dengan cara kucing-kucingan tanpa sepengetahuan istri pertama, maka yang terjadi adalah berbohong kepada istrinya, berdusta. Maka dari itu para jamaah, orang yang mengatakan sunnah maka tertolak. Sunnah Nabi itu beliau menikah, beliau kasih tahu semuanya. Lah ini Pak, nikah diam-diam, Pak. Orang yang nikah diam-diam, para ulama mengatakan itu adalah kucing-kucingan. Sehingga yang akan terjadi adalah mudarat. Padahal dalam hadis Nabi SAW beliau berkata, la darar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan, membahayakan diri dan juga membahayakan orang lain. Hadis yang saya baca ini, terlebih lagi dalam rumah tangga, seorang suami tidak boleh memudaratkan, membahayakan dirinya dan juga jangan membahayakan istrinya. Apabila dia poligami dengan cara kucing-kucingan, kemudian dikala ketahuan istri pertama, maka akan terjadi mudarat, pertengkaran dan lain sebagainya. Sementara dalam Islam tidak menghendaki hal yang demikian. Maka dari itu kita tanyakan, kalau poligami itu sebagai sunnah Nabi, kenapa setelah poligami justru yang muncul adalah mudarat? Itu ya Pak ya. Poligami itu kan baik ya Pak ya, kan baik. Tapi kenapa setelah poligami yang muncul itu adalah mudarat? Ini sebab karena menjalankan tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu penempatan sunnah itu tidak sekedar menggunakan sampulnya saja, tapi bagaimana kita harus mengetahui isi, bagaimana praktek Nabi SAW. Untuk itu para ulama, para sahabat kita, para tabi'in, dikala mereka memiliki lebih dari satu istri, seperti ada seorang sahabat bernama Zubair, ya, Zabir bin Zaid. Dia itu memiliki dua istri. Begitu mengamalkan firman Allah agar bisa berlaku adil, dia mencium istri pertama, maka cium ini juga diberikan kepada istri yang kedua, karena ingin berbuat adil. Kemudian Ibnu Sirin berkata, hukumnya makruh apabila seorang suami mengambil air wudhu di istri pertama, sementara di istri kedua tidak pernah ambil air wudhu. Sampai perkara begitu aja itu jadi sorotan hukum. Ya, jadi saya ulang, mengambil air wudhu Pak di istri pertama, tapi di istri kedua tidak pernah wudhu Pak.
Ibnu Sirin berkata hukumnya makruh. Maka dari itu, para jamaah yang kami hormati, seorang ahli tafsir bernama Mujahid, beliau menyaksikan pada masanya bahwa para ulama mereka memiliki istri lebih dari satu. Mereka mengamalkan sunnah Nabi, menghidupkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran, sampai-sampai masalah minyak wangi itu mereka harus berbuat adil. Kalau istri pertama saya kasih minyak wangi, maka istri yang kedua pun saya kasih. Para jamaah yang kami hormati, apa yang kami bahas ini kesimpulannya bahwa dikala seseorang berpoligami, maka jangan sekedar bermodal sunnah Nabi, tidak sekedar modal masna wa sulasa, tidak sekedar bermodal pemahaman yang dangkal, tapi dia membutuhkan ilmu, memahami sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu dia mampu berbuat, ya, berlaku adil pada istri yang pertama, dia menjalankan nilai-nilai Al-Quran maupun sunnah Nabi, saya yakin pasti sukses dikala memiliki istri yang kedua. Dan terakhir, para jamaah yang kami hormati, ada seorang istri, seorang janda, waktu isi pengajian beliau sampaikan beliau ini mengizinkan suaminya poligami, mengizinkan suaminya menikah lagi. Dengan siapa? Dengan temannya satu pesantren. Jadi temannya si ibu ini satu pesantren, itu belum menikah. Lalu dia mengizinkan suaminya untuk dinikahi. Kenapa para jamaah? Kenapa si ibu ini, istri ini mengizinkan suaminya untuk berpoligami? Karena dia telah melihat secara nampak, baik secara lisan maupun sikap, bahwa suaminya ini mampu berbuat adil. Nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi itu dia terapkan dalam kehidupan. Maka dari itu istrinya mengizinkan suaminya untuk berpoligami. Lah ini Pak, istri pertama aja tidak dibuat adil Pak, artinya dizolimi Pak. Sudah gitu buru-buru pingin nambah Pak. Orang kaya begini Pak, itu terjadi kehancuran, akan banyak mudarat. Kemudian qadarullah, dinikahi Pak. Setelah dinikahi, beliau bilang, istrinya itu bilang, Ustaz, ekonomi kami itu bertambah 3 kali lipat. 3 kali lipat. Ini karena sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, sunnah Nabi. Allah tambahkan rizki. Yang tadi cuma 1 ditambah jadi 3 Pak. Kemudian qadarullah, Allah wafatkan suaminya sehingga dua-duanya jadi janda Pak. Setelah jadi janda Pak, selesai masa iddah, madunya yang nomor 2 tadi, yang temannya di pesantren yang kita bilang terlambat nikah tadi, itu dinikahi oleh orang Pak. Dinikahi, kemudian itu dia tawarkan kepada temannya Pak, teman yang nawarkan poligami tadi Pak, agar dinikahin lagi. Cuma yang bersangkutan bilang, saya ingin fokus kepada anak-anak. Para jamaah yang kami hormati, inilah yang kami sampaikan. Sekali lagi, sampaikan kepada kaum muslimin bahwa orang berpoligami itu butuh ilmu yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah Nabi SAW, sehingga poligami yang dibangun itu sakinah, mawaddah, warahmah. Para jamaah yang kami hormati, para ulama membahas mengenai hikmah-hikmah poligami itu adalah diantaranya
masalah syahwat laki-laki itu lebih besar daripada wanita. Kemudian hanya saja mereka mengatakan, bersepakat berdasarkan ayat, seseorang dikala sudah mampu itu ada dua, Pak. Mampu secara, kalau kita bilang materi, ya Pak ya. Kemudian mampu secara fisik. Dan yang ketiga, maaf ya, yang ketiga itu mampu untuk berlaku adil. Nah, kriteria seperti ini kalau dia memiliki maka boleh. Ya, hanya saja persoalannya yang harus dihadapi itu biasanya istri pertama, Pak. Namun berdasarkan pengalaman yang kami berdasarkan konsultasi, Pak, orang yang poligami itu, kalau suaminya itu, yang saya narik kesimpulan, kalau seorang suami itu akhlaknya baik, Pak, kepada istri yang pertama, maka dia izinkan suaminya, Pak. Ya, akhlak, jadi tidak sekedar akhlak, Pak. Secara materi sudah mampu, Pak. Itu. Sebaliknya, Pak, materinya mampu, Pak, tapi akhlaknya tidak bagus, Pak, maka istri yang pertama tidak akan mengizinkan, Pak. Kasus yang nomor 2 ini, Pak, biasanya main sembunyi-sembunyi, Pak. Nah, maka dari itu, kalau mau kriterianya, akhlaknya baik, ya, mampu berlaku adil, secara ekonomi mampu, kemudian secara fisik juga mampu. Ya, kalau ini kita miliki, kemudian ditambah lagi dengan keridhaan istri yang pertama, saya yakin sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kami bahas dalam kesempatan ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.